warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita di panturapos.com lagi berada di kantor desa Sumingkir, Kecamatan Tumbanteng ya Pak ya, Tumbanteng, Kabupaten Tegal. Kita datang sini mengadakan podcast khusus untuk Sumingkir. Kita ingin bertemu dengan Kepala Desa Sumingkir, Pak Haji Hasan Ali. Ini sudah ada di tamunya saya sebenarnya. Pak Hasan Ali ini selaku Kepala Desa Sumingkir mulai tahun 2018 ya Pak ya. Ini berarti sudah hampir 5 tahun Pak ya. Sudah 5 tahun. Lancar ini Pak, 5 tahun. Nggak terasa Pak, 5 tahun. Pak Hasan Ali memimpin, mungkin tentu saja kita akan ngobrol. Kebetulan ini tahun baru, namanya tahun baru itu mesti evaluasi Pak ya, siapapun kan ada yang evaluasi, saya ini udah ngapain aja ini tahun 2000 sebelumnya gitu kan, lalu ada rencana resolusi bahasa orang anak-anak sekarang, resolusi kedepannya gitu. Nah kita akan ngobrol itu dengan Pak Haji Hasan Ali ini yang sudah mengawal desa Sumingkir. Saya kira mesti ada kemajuan yang signifikan dari sebelumnya ya. Pak Hasan Ali, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pertama kali Pak ini Pak ketemu. Pak, iya gimana Pak? Sumingkir ini Kecamatan Tumbanteng ya Pak ya? Mungkin bisa ada sejarah singkat tentang Sumingkir. Bapak lahir sini kan Pak? Asli Sumingkir, pasti tahu nih tentang Sumingkir. Iya. Ini terima kasih atas kehadiran Mas Abduh. Ini teman sudah mungkin pernah kenal. Alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi. Iya Pak. Ya. Sumingkir, Kecamatan Tumbanteng, Kabupaten Tegal, ini memang desa yang mungkin sesuai namanya Mas. Oh. Jadi ada di lokasi pinggir ya. Jadi Kecamatan Tumbanteng ini adalah lokasi yang mungkin secara geografis agak minggir. Sumingkir ini dengan berbatasan sebelah utara ini Desa Marga Mulia, kemudian yang selatan Duku Jati Wetan, kemudian yang barat adalah Balamoa. Untuk timur ini memang berbatasan dengan Berhutani yang nanti arahnya adalah ke Pemalang. Jadi memang lokasinya ini cukup kalau dilihat sekarang agak ini ya, dari petanya agak jauh dari jalur utama. Memang dilintasi ada jalur kabupaten yang menghubungkan antara Jajaban dengan Tubantia. Jadi sebenarnya lokasinya itu mudah, karena itu dibatasi hanya karena jalan dari Balamoa dan kebandingan Tonggara. Nah kebetulan jalur itu memang kalau Balamoa itu jalur provinsi, kita jalurnya kabupaten. Potensinya apa Pak? Kalau lihat potensi ini kan untuk dominan penduduk ini apa? Sumingkir ini secara keseluruhan dengan mata pencaharian adalah petani. Kemudian jumlah penduduk ini kurang lebih 3.700. Masuk sedikit ya? Masuk. Oke Pak, terus ini kan Bapak ini ya menjadi Kades 2018, mungkin sedikit cerita itu awalnya gimana akhirnya menyalonkan diri sebagai Kades Pak, dan mungkin akan cerita langsung kemajuannya nanti gimana? Iya, jadi saya ini lulus SMA itu 94, SMA 1. Oh, 94 Selawi. 94, kemudian ke Jakarta. Oh, pernah merantau ya? Saudara di sana. Dan 95 saya bekerja di Jakarta di kontraktor. Dan 96 saya ikut kuliah. Kuliah di Jakarta di ISTN. Institut Sains Teknologi Nasional. Kalau yang lebih keren mungkin Pancasila ya. Itu deketan sama Pancasila. Jadi Pancasila dengan Teknik Agung yang stasiun, kemudian saya kurang lebih ya 1 kilometer lah dari jarak itu dengan Pancasila. Selesai tahun 2000 ya, dan saya melanjutkan sebenarnya waktu itu ada kesempatan beasiswa untuk S2 karena saya mungkin dianggap prestasi dan tercepat pada saat itu. Alhamdulillah kalau teknik itu
biasanya umum 10 semester nih. Saya alhamdulillah semester 7 sudah skripsi, semester 8 itu sudah ikut wisuda. Tapi saya pada saat itu banyak penawaran dan salah satunya dari kontraktor. Jadi saya akhirnya terjun di dunia kontraktor di Jakarta. Berarti 2000 sampai dengan sebenarnya masih terus itu. Belum pulang kampung itu pulang kampung? Saya pulang balik sih ya. Jadi karena pada saat itu orang tua karena masih di kampung, jadi ya kadang balik gitu. Sampai saya menikah itu 2002. Kemudian ke Jakarta lagi sampai 2000. Ya seterusnya ya. Pada saat itu 2015-16 ada pembangunan masjid. Saya ikut memberi kontribusi atau memberi di sini ya desain masjid. Sininya. Kemudian ujuk-ujuk ya 2017 akhir itu memang ada dorongan dari keluarga untuk calon pilkada. Saya nggak kebayang itu kepala desa itu seperti apa. Saya masih bolak-balik sebenarnya Jakarta. Akhirnya karena dorongan itu saya akhirnya kok kadang kita ada pengen sih ya mencoba suasana, jenuh itu kan sangat manusiawi. Saya nggak pikirnya yang enak-enak saja karena memang di desa itu kan nyaman. Kemudian saya berpikir ya sudahlah, coba saya pengen untuk masyarakat, mengabdikan di desa sendiri. Lihat pengen bisa bermanfaat. Ya akhirnya saya ikut dalam pilkades itu. Dan alhamdulillah diberi kesempatan, saya terpilih. Akhirnya dari keluarga banyak, saya dilantik bulan Desember 2017 dan mulai bekerja ya 2018, 2019. Nah itu saya mulai yang saya rasakan bagaimana sih pemerintah desa, bagaimana jadi kepala desa. Jadi memang nggak kebayang Mas. Wah, talenta sampai naik. 2018 kan? 2018, tahun itu 2019. Oh, 2018. 2018. 2019. Kalau 2018 mungkin karena masih awal ya, seperti biasa lah. Mungkin saya harus menggali potensi, kemudian membuat namanya RPJM itu kalau untuk 6 tahun ke depan. Kemudian ya masih administratif lah, artinya bagaimana sih menata administratif ini untuk perangkat bahwa tugas pemerintah kepala desa ini kan secara garis besarnya 4. Yang pertama pelayanan, administrasi pemerintahan, kemudian yang kedua pelaksanaan bangunan, yang ketiga pembinaan, yang keempat adalah pemberdayaan. Dari sisi itu kita padukan yang dalam APBDes, APBDes, kemudian ya kita laksanakan ya mengalir aja mengikuti yang sudah ditetapkan. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan tidak terasa sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun di sini. Jadi dalam 5 tahun ini ada prestasi apa Pak yang mungkin cukup membanggakan bisa dipamerkan ini? Memang dalam setiap tahun kita ada program yang tentunya penjaringan program ini kan dari seluruh masyarakat. Ketika kita dalam penetapan APBDes itu kita akan mengakomodir semua usulan dari tingkat paling bawah, RT RW, kemudian di bawah forum yang kemudian ditetapkan dalam APBDes. Di tahun 2018 ini tingkat saya masih tingkat kecamatan saja. Artinya bagaimana penyelesaian administrasi, kemudian penghargaan yang hanya tingkat kecamatan. Karena mungkin butuh waktu juga ya. Itu tahun pertama waktu itu ya Pak, masih adaptasi lah kawannya. Kemudian tahun 2019 ini sudah mulai ya, karena kita alhamdulillah dengan semua komponen masyarakat nih, terutama perangkat sudah mulai menemukan pola. Nah, pola ini kemudian di 2019 mungkin sudah mulai kelihatan. Yang 2019 ini saya membangun artinya TPS ya, tempat pengolahan sampah.
Karena pada saat itu mulai dicanangkan Desa Merdeka Sampah untuk tahun 2020. Jadi saya 2019 ini survei dan beberapa studi banding ke tempat pengolahan sampah dan kemudian saya menetapkan untuk TPS yang saya beri nama adalah TPS Upet Sakti. TPS Upet Sakti. Upet Sakti. Upet Sakti. Ada maksudnya ini? Ada ceritanya. Upet itu kalau di Sumingkir ini ada kebiasaan kalau hajat itu puputannya. Puputan itu bahasanya biasanya itu kalau bayi lahir kemudian diberi keka itu bakar upet. Nah itu yang jalan terus gitu. Jadi ini sistem bakaran yang tidak akan berhenti tanpa bahan bakar. Memang sistem ini masih kita evaluasi terus dan kita kembangkan terus sampai pencemaran asapnya ini harus nol. Ini masih dalam tahap pengembangan. 2019 ini kemudian di 2020 ini dari kecamatan, berarti ini ada dilihat ini penanganan sampah TTG dan Berdiri ya terbaik atau dari pemilahan. Ya, ini dari kecamatan. Berarti ini yang 2020 kegiatannya 2019, pengertian di awal 2020. Ya. Kemudian masuk di 2020, memang ini COVID ya, semua tahu bahwa COVID ini memang yang tidak pernah terbayangkan. Artinya dengan peraturan yang luar biasa dan memang ini satu tantangan besar untuk pemerintah desa. Ini bagaimana membina atau menyampaikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk sadar terhadap penyakit ini. Ini tidak mudah, guys. Saya rasakan bahwa COVID ini harus sabar, kemudian bertahap. Yang intinya adalah pencegahan. Maka di 2020-2021 ini sebenarnya masih COVID. Jadi banyak sekali program pemerintah yang untuk penanganan COVID. Salah satunya adalah BLT, kemudian vaksin, kemudian juga pemberdayaan dan seterusnya. Nah untuk inovasi kemudian prestasi ini banyak kegiatan. Jadi hikmahnya tetap ada di balik semuanya. Ini di 2020 dan 2021 ini ada memang prestasi untuk Sumingkir. Ini 2020 ya. 2020 ini ada kegiatan tingkat Polda. Tingkat Polda pada saat itu untuk kampung siaga. Kampung siaga. Kaitannya sama COVID. Dan di 2020 ini Polda mengadakan kampung siaga. Kalau Polda ini kan sudah beberapa Polres gitu. Jadi ada 35 Polres dan Polresta ya. Itu kemudian ada semacam penilaian gitu. Dan alhamdulillah ini Sumingkir ternyata yang saya tidak terduga masuk dalam nominasi itu. Ini masuk nominasi untuk juara 3 lomba kampung siaga tingkat Polda. Jateng ini berarti ya. Jateng ya, Polda Jawa Tengah. Polda Jateng ya. Polda Jawa Tengah. Kemudian untuk 21 ini masih memang runtutannya dengan COVID ya. Jadi juga berbasis yang masyarakat. Ini ada beberapa yang menjadi kegiatan dan jadi mungkin penghargaan ya. Ini tahun 2021 penilaian juga ada dari Polres, ini tingkat Polres. Jadi dalam penghargaan untuk Desa Sumingkir ini juara 1. Ya, berarti ini kategori PPKM dalam dalam rangka di Bayangkara. Kemudian ini juga dari Dinas Kesehatan. Ini ada lomba Joko Tonggo ya. Joko Tonggo ini juara harapan 1. Kemudian untuk anak muda pemberdayaan ini dari KNPI ya. KNPI yang waktu itu pada panitia pelaksananya. Nah ini masuk kategori utama desa layak muda. Nah, mungkin rangkaiannya itu. Kemudian untuk
2022 ya. Ini saya sudah mengarah mungkin ke pengembangan seperti sampah tadi. Jadi memang sampah itu dalam setiap tahun atau setiap ini harus terus dikembangkan, harus ada perubahan terus. Ini Sumingkir dapat Desa Merdeka Sampah. Merdeka Sampah ya. Kabupaten, alhamdulillah Sumingkir dapat bantuan namanya Desa Merdeka Sampah. Juga pada bulan yang lalu ini dapat dukungan dari Bupati, kemudian dari Kepala Dinas, hasil dari pengembangan melalui program Desa Merdeka Sampah. Kemudian untuk 2022 ini ada program yang memang saya fuel untuk masyarakat adalah PTSL, Mas. Apa itu? Program tanah sistem lengkap. Jadi pensertifikatan massal. Iya. Pensertifikatan massal ini luar biasa sebenarnya. Jadi pensertifikatan massal ini memang kerja keras. Saya mungkin sebagai kepala desa dan juga tim ya dalam hal ini perangkat ini luar biasa karena memang harus kita sadari bahwa administrasi pertanahan selama ini yang khususnya desa kan masih berdoman pada yang namanya letter C. Ya. Masih banyak itu kan Pak, biasanya di desa. Karena dengan programnya ini PTSL ini memang program yang berani. Saya sangat terima kasih Presiden Pak Jokowi. Ini luar biasa. Berani menerobos yang menurut logika itu gak mungkin, tapi ini bisa dilaksanakan. Dengan letter C yang sebegitu banyak, sebegitu rumit, sebegitu panjang dari tahun diterbitkannya C itu berarti tahun kisar setelah merdeka ya 50-an mungkin dalam catatan C-nya itu. Ini kan dirubah secara administrasi jadi bentuknya sudah SHM, sertifikat hak milik. Dan PTSL ini yang saya dapat untuk 2022 ini PTSL PM karena ada beberapa memang PTSL yang beda sumber. Ada PTSL RM, PTSL ASN PM, ada pure PTSL PM. PTSL PM sumber dananya dari Bank Dunia. Dan ini mungkin beda, artinya ada sisi yang bedakan ya dari sisi online-nya dan base-nya adalah sudah mulai ke upload atau aplikasi. Jadi untuk Sumingkir ini alhamdulillah untuk PTSL sukses. Mungkin dalam bulan ini nanti Januari kita akan rencana bagikan dengan jumlah pendaftar ini alhamdulillah jadi semua. Jadi mungkin nanti masyarakat akan merasakan bagaimana sebenarnya memiliki sertifikat. Karena logikanya kalau tidak ada program ini sampai kapanpun kayaknya sulit dan berat untuk masyarakat. Alhamdulillah ini merupakan satu terobosan inovasi dan program yang luar biasa dari pemerintah Jokowi sampai ke desa ini. Nah, PTSL ini sangat luar biasa. Tahun 2022 ini Pak. Ini kabarnya 5 tahun berakhir ya Pak. Berarti ini ngomong-ngomong mau lanjutkan dulu Pak. Berarti masih 23 ya. Masih 23 ya. 23 masih ya. Dan mungkin dalam waktu yang terakhir ini ya 23 atau mungkin bagaimana atau ada proyeksi apa Pak? Ya kalau 23 tinggal saya melanjutkan PCMDes yang tinggal 1 tahun ini. PCMDes ini kan berarti untuk 6 tahun. Iya. Jadi ini adalah yang bisa saya persembahkan untuk 6 tahun periode, satu periode saya. Bahwa satu periode saya ini mungkin baru menghantar ke satu desa yang mulai mending lah, mulai nata dengan banyak program yang sudah coba saya berikan untuk masyarakat. Dari kepemudaan luar biasa, ada tim voli, kemudian ada Karang Taruna yang selalu aktif di medsos. Ada dari Karang Taruna dengan membuat satu tim namanya YouTuber ya, ini Tila Bumi Panuluh yang selalu
memberikan inovasi, kemudian menghibur, dan konten-kontennya kita masih cari untuk inovasi semua sebetulnya. Dan juga ada konten yang jelas untuk kegiatan desa. Apapun kegiatannya itu mungkin dalam waktu yang memang itu kegiatan besar, itu bisa dilihat Mas. Oh iya. Channelnya apa channelnya? Tila Bumi Panulu. Oh, angel gitu. Harus ngucap tak apa kalau orang tua sangat gitu. Kalau itu nanti akan dilihat semuanya. Iya. Kurang lebihnya kalau mau lihat Desa Sumingkir secara Di situ ya, di channel itu ya. Kegiatan yang lumayan. Ya di channel itu ini berkah sebenarnya dari COVID itu. Oh iya. Kita nggak tahu akan ada YouTuber ini. Iya. Karena ada online, kemudian ada video kreatif dan sebagainya, akhirnya ada inovasi dari Karang Taruna ini buat tim Tila Bumi Panulu. Kemudian dari kegiatan sosialnya kita ada namanya Berkah Sumringah. Nah, Sumringah. Berbagi Sumingkir bunga. Itu kegiatannya santunan yatim dan piatu setiap Jumat Kliwon. Itu rutin dan alhamdulillah sudah 2 tahun lebih ya, hampir 2 tahun setengah lah. Ini kegiatannya rutin setiap Jumat Kliwon. Jadi kita berbagi dengan anak yatim dan piatu dalam satu suasana. Ya tempatnya bisa pindah-pindah. Kadang kalau mau ada kesempatan yang minta RT berapa kita adakan di sana. Dan intinya adalah untuk memberi semangat kepada anak yatim, kemudian juga masyarakat untuk peduli terhadap anak yatim dan piatu ini dengan berbagi tadi. Setiap Jumat Kliwon itu rutin. Jadi setiap Jumat Kliwon nanti jatuhnya malam Sabtu itu terus. Dan juga kegiatan Berkah ini ada santunan untuk kematian. Jadi dia ada yang meninggal, nanti perwakilan dari Karang Taruna itu takziah. Biasanya di sini kan ada malam yang 7 harian. Nah mungkin di antara 7 malam itulah dari tim Karang Taruna ini untuk takziah. Kemudian ikut sedikit ya berbagi dengan ikut mendoakan, kemudian ikut ya menghibur lah silaturahmi sehingga memang takziah ini dirasakan juga bermanfaat ya secara langsung. Dimana masyarakat yang merasa kehilangan dalam kondisi keluarga yang ditinggalkan ini cukup senang gitu. Nah ini terus untuk Karang Taruna memang saya lagi buat inovasi terus. Kemudian di kegiatan lain donor darah ini juga Sumingkir aktif. Ya masih motornya itu dari Karang Taruna. Kita termasuk desa yang tercatat menjadi penyumbang atau tempat yang jadi donor darah. Itu setiap 3 bulan sekali. Rutin. Jadi dari PMI itu selalu mengingatkan dan mengagendakan. Setiap 3 bulan Sumingkir dan seterusnya. Alhamdulillah di penghujung tahun periode saya ini dari MUA ini saya coba maksimalkan ya. Keterbatasan ini ya pasti ada, tapi dengan melihat sekarang ini kan bahwa program pemerintah artinya bukan hanya fisik. Karena memang kita ada pelayanan. Sebelum acara podcast ditutup, mungkin Pak Hasan Ali diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk masyarakat Desa Sumingkir, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Saya berprinsip gini Mas, bahwa hidup ini supaya bermanfaat untuk orang lain. Intinya itu. Jadi apa yang sudah saya laksanakan ini memang saya hibahkan untuk masyarakat, tenaga dan juga pikiran. Artinya bahwa ke depan ini banyak sekali harapan saya untuk Sumingkir lebih baik, lebih maju, lebih inovasi, lebih segalanya. Tapi memang butuh tahapan. Bahwa periode 1 ini mungkin 1 tahapan.
kalau saya masih diberi kesempatan untuk periode 2, ini berarti ada harapan yang pengen dari saya lebih lagi untuk masyarakat. Karena bicara program ini kan pada sasaran yang bisa diterima, artinya ada masyarakat yang mungkin karena di luar mungkin melihatnya dari YouTube. Kemudian ada mungkin masyarakat yang di petani, ini kan hanya berpikirnya di petani ini gimana. Kemudian ada lagi di pedagang dan seterusnya. Jadi memang ini masyarakatnya majemuk dengan latar belakang yang berbeda, itu dengan mungkin pendidikan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda. Ini kan semua akan pasti punya penilaian bahwa satu periode ini saya seperti apa. Itu saya kembalikan ke masyarakat bahwa saya hanya berpikir saya hidup harus bermanfaat, jangan pernah membuat orang lain susah, apalagi sampai rugi, kemudian jauh mungkin sampai malah menyusai gitu. Nah, ini kan saya tarik lagi bahwa ke depan ini masyarakatlah yang mungkin nanti akan merasakan dengan perjalanan saat ini. Karena harus kita akui bahwa untuk sekarang ini kan semua program, semua usaha, ya bukan hanya pemerintah saja, mungkin bisnis yang di luar pemerintah, ini pasti aplikasi. Jadi program kerja yang sekarang ini kan bukan hanya bagus di lapangan saja, tapi harus data yang kuat, data administrasi yang kuat, kemudian penyajian materi, kemudian juga ada perencanaan yang bagus, kemudian juga tidak berdiri hanya di situ, harus ada pemberdayaan ya, artinya masyarakat yang secara bertahap nanti ya akan bareng-bareng lah belajar bagaimana Sumikir ini nanti mudah-mudahan harus lebih baik. Intinya bahwa demokrasi yang kita bangun ini bahwa kepala desa dipilih lebih banyak, artinya tidak mungkin kemudian memuaskan semua, tapi bagaimana program itu diterima oleh masyarakat banyak, tidak ada gejolak, masyarakat hanya intinya sebenarnya itu, sehingga semua kita bisa jalan bareng lah. Kalau di desa ini kan sebenarnya ada hal yang secara naluri ini, kedekatan emosional yang sampai akan ketemu selamanya. Karena secara keturunan sebenarnya juga ada ditarik ke atas, ini kan satu gitu. Sehingga kalau kita kenceng-kencengan, apalagi sampai tidak perlu lah ya bermusuhan, ini kan justru nanti sampai kapan nggak tahu. Selama kita mau hidup di desa, itu yang harus ada keterbukaan itu. Kita tidak bisa akan melawan arus itu. Harapan saya ketika ada masalah, apalagi saya musuhan, ya harus cukup. Apalagi dengan suasana mungkin kalau setelah pilkades dan seterusnya. Jadi kalau nanti ke depan pilkades dan seterusnya ya yang sudah harusnya tidak perlu lagi, dan ini harus belajar masyarakat ya untuk dewasa berpolitik. Jadi ini yang memang menurut saya mental yang sangat luar biasa. Karena tadi dari banyak pandangan, latar belakang dan sebagainya, pasti ini juga akan menjadi kesimpulan bahwa seperti ini dan seterusnya. Jadi harapan saya bahwa ke depan masyarakat yang jelas tambah pinter, teknologi tambah maju, semua mengarah ke kemajuan, inovasi dan seterusnya. Jadi ya pemerintah ke depan harus lebih baik, siapapun ya. Cukup Pak. Itu pesan dari Pak Kepala Desa untuk masyarakat Desa Sumikir ya.
saya kira masyarakat akan tahu lah, yang paling dekat kan masyarakat, bagaimana Pak Hasan Ali memimpin 5 tahun ini kan, dan apakah perlu diberi kesempatan lagi ya kembali ke masyarakat. Mudah-mudahan akan mendapat kepala desa yang baik juga, lebih baik juga. Pak Hasan mungkin juga bisa lebih baik juga kan gitu kan. Terima kasih Pak Hasan Ali ini untuk menutup tadi podcast Pantura Pos di Desa Sumingkir. Saya kira cukup waktunya Pak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.